Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Ramayani dari jurusan Sarjana Terapan Keperawatan tingkat 1B. Apa sih sistem kardiovaskuler itu? Jadi, sistem kardiovaskuler adalah sistem yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Terdiri dari jantung, pembuluh darah seperti arteri, vena, kapiler, dan darah. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian jantung. Jantung berfungsi sebagai pompa yang mengalirkan darah kaya oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh, serta membawa kembali darah terdioksigenasi ke paru-paru untuk dioksigenasi. Secara umum, jantung memiliki 4 ruang, yaitu atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, ventrikel kiri. Di antara atrium kanan dan ventrikel kanan terdapat katup tricuspidalis. Di antara atrium kiri dan ventrikel kiri terdapat bicuspidalis. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah yang mengandung karbon dioksida atau CO2 masuk ke dalam jantung melalui vena cava superior atau vena cava inferior. Vena cava superior yaitu bagian ekstremitas atas, lalu vena cava inferior bagian ekstremitas bawah, lalu masuk ke atrium kanan atau bilik kanan. Kemudian darah yang berada di bagian atrium kanan akan masuk ke dalam ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Darah yang dari vertikal kanan menuju paru-paru akan melewati yang namanya arteri pulmonalis. Kemudian, darah yang dari atas itu mengandung karbon dioksida atau CO2 masuk ke dalam paru-paru sehingga akan terjadinya proses oksigenasi, yaitu di mana darah mengandung CO2 atau karbon dioksida mengalami pertukaran sehingga menjadi oksigen atau O2. Setelah terjadinya oksigenasi, darah keluar dari paru-paru menuju jantung melalui bagian atrium kiri, yaitu dengan melewati namanya vena pulmonalis. Darah yang sudah masuk ke atrium kiri akan diteruskan menuju ventrikel kiri melewati katup bicuspidalis. Kemudian dipompa oleh pembuluh darah yang terbesar, yaitu aorta. Setelah dari aorta masuk ke dalam arteri, setelah dari arteri masuk ke arteriol. Kemudian masuk ke kapiler. Kapiler yaitu pembuluh darah yang sangat kecil dengan diameter 5-10 mikrometer. Setelah itu, dari kapiler, darah akan disebarkan ke dalam organ tubuh manusia. Di dalam organ tubuh manusia akan terjadinya sebuah proses metabolisme. Kemudian, dari metabolisme tubuh akan terjadi sistem pertukaran gas antara oksigen menjadi CO2 atau karbon dioksida yang telah menjadi CO2 akan menuju jantung. Dari organ tubuh tersebut, darah keluar menuju organ, yaitu dalam vena. Setelah itu, darah menuju jantung melalui vena cava superior dan kembali lagi ke dalam jantung.